yang paling utama sertifikat elektronik tadi aman. Kalau misalkan sertifikat yang sebelumnya yang dalam bentuk buku ya, masih analog istilah kita ya. Itu bisa dimakan rayap. Bisa jadi. Kalau kebakaran bisa terbakar, hilang. Kalau ada banjir, kanyut gitu. Bingung apa buktinya. Terus kita juga serba salah. Gimana nih cara membuktikannya suatu kehilangan? Nah, kemudian yang lebih parah lagi kalau di kantornya, di kantor peternakan tempat nyimpen datanya juga sama tuh, kebanjiran apa kebakaran, atau kebakaran hilang. Musibah nggak tahu kita. Nah, musibah. Jadi sebetulnya kalau sebelumnya ya, untuk sertifikat itu yang diberikan kepada masyarakat itu namanya sertifikat tanah. Nah, ada kembaran nih sebenarnya. Wah, kita memudahnya ada dua yang sama nih. Yang satu diserahkan ke masyarakat, namanya sertifikat tanah. Nah, yang satu lagi namanya buku tanah. Nah, buku tanah itu disimpan di kantor pertanahan. Jadi kalau sertifikat tanahnya dimakan rayap, hilang, apalagi mungkin hanyut, terbakar, ya selama memang ada datanya di kantor pertanahan bisa kita temukan. Oh iya, ternyata benar, walaupun di bawah sumpah. Oh iya, yang jadi masalah di kantornya juga hilang. Iya, itu yang jadi masalah. Kantornya hilang, oh macam-macam hilang tuh berbagai alasan ya. Nah, ketika sama-sama hilang lah udah repot. Ini tanahnya punya siapa? Itu juga siapa? Nah, disitulah menjadi permasalahan berikutnya. Tetapi kalau dengan sertifikat elektronik yang di masyarakat ada, yang dicetak itu tadi. Ya. Kemudian kalau yang dicetaknya hilang bagaimana? Kan ada filenya. Ada filenya bisa dibuka. Filenya kan bisa disimpan di laptop, di komputer apa di HP masih ada. Nah, terus bagaimana kalau hilang juga di situ? Nah, kita ke kantor pertanahan. Kalau kehapus itu. Iya kan? Bidang tanahnya kan udah jelas di situ posisinya. Ketahuan ya. Dan bidang tanah itu sudah ada nomornya. Seperti yang sebelumnya diceritakan, KTP ada nomornya kan, nggak ketuker nih. Nomor KTP ini ya orangnya ya itu. Ini juga sama. NIB, nomor identifikasi bidang tanahnya udah jelas. Bidang tanah di situ. Kita bisa lacak. Oh, nomornya di situ. Filenya ada di kantor pertanahan. Kalau di kantor pertanahan dulu di dalam bentuk buku tanah. Nah, sekarang buku tanahnya itu juga elektronik. Betul, elektronik ya. Jadi kalau kantor pertanahannya, misalnya nanti kebanjiran misalkan, atau ada kebakaran, kan beberapa tempat kebakaran ya, ada ya. Nah, hilang juga. Filenya kan ada. Filenya itu tidak disimpan di kantor pertanahan. Ada basis data. Ya kita tidak sebutkan di mana ya, tapi itu disimpan di dalam bentuk basis data, di dalam file terkumpul di dalam blok data istilahnya. Blok data ya itu tentu tidak hanya satu tempat penyimpanannya, dan itu rahasia yang tempat penyimpanannya, dan itu kita bisa panggil. Termasuk di dalamnya kan kita ada sertifikat, itu ada tanda tangan elektronik, yang tanda tangannya juga sama tuh, tanda tangannya elektronik. Nggak bisa dipalsuin kayak dulu nih. Wah, ditimpa nih. Ada nimpa mirip. Sekarang nggak tahu. Tapi apa? Karena terdaftar. Jadi nggak bisa masukin tanda tangan deh ya? Iya, itu satu tuh. Jadi kalau kebakaran atau ada masalah hilang, itu juga bisa temukan. Terus apalagi yang kira-kira yang manfaatnya lagi ya selain itu? Datanya jelas, kemudian juga ringkas, kemudian aman. Yang terpenting sebenarnya itu ya. Aman ya? Iya, aman. Tidak ditiru. Ya, duplikasi apa namanya? Duplikasi, dipalsukan, tanda tangannya tidak bisa dipalsukan, terdaftar, kemudian juga sertifikatnya juga jelas, bidang tanahnya juga jelas di mana posisinya. Jadi kalau yang terpenting sebetulnya kan kita punya sertifikat kan biar aman. Iya emang ya, dia emang nggak dipakai-pakai kan? Iya. Kalau nggak digadein. Nah, digadein. Nah, untuk masalah penggadean itu ini nih. Ya, ini lagi nih, ini urusan tanah itu sertifikat biasanya semangatnya menggadein ya. Nah, biasanya orang awam itu Pak, biasanya emang kalau ada kebutuhan itu biasanya nggadein sertifikat tuh. Nah, kalau nggak si pemilik, kadang-kadang di anaknya. Anaknya ngambil ya. Karena masih satu rame-rame, biasanya anaknya tuh nggade.
Nah, untuk cara penggalian itu bagaimana tuh kalau gitu? Aduh. Nah, ini biasanya kan anak suka mencuri, nyopet-nyopet, gadein sertifikat bapaknya. Jadi Gitu. sertifikatnya digeletakin di lemari gitu Iya. ya. Cariin. Terus Cari dicariin sama Iya. anaknya, diambil lah. diambil, digadein Nah. Anaknya. sama yang lain Ya, lah. Jadi anaknya salah satu dah dicuri lah gitu ya. curi. Dicuri digadein gitu kan. Dipasukan tanda tangannya mirip dengan bapaknya gitu. Seolah-olah ini kata bapaknya digadein ini. Iya, bapaknya baru tahu dia sertifikat tiga D. Nah, kalau elektrik malah kayaknya Nah, sulit itu juga itu deh. tiga tuh manfaat berikutnya ya. Kalau yang dulu kan dalam bentuk kertas, dalam bentuk buku, dicuri, digadein. Ketika digadein, nah udah kasih duit sama, kan sebetulnya untuk PD itu kan kalau kita menolak hak tanggungan itu ke bank. Iya. Ya, ke bank. Kita meminjam itu yang paling aman itu kan ke bank. Bank yang jelas. Kan ada abang-abang juga banyak. Banyak gitu. Abang-abang hubungannya. Abang-abang mas gitu ya. Nah, segala macam lah gitu ya. Nah, kalau untuk yang dulu si sertifikatnya sendiri sering digadaikan kan. Sertifikatnya, Iya. bukunya gitu ya. Ada yang ke bank simpan, ada yang ke orang. Nah, kalau dengan model sekarang sertifikat elektronik tidak bisa seperti itu. Jadi kertas yang satu lembarnya itu digadein, nggak bisa begitu. Ada tuh keterangannya tuh nanti kalau di sertifikat tuh. Di pembahasan seperti saya sudah bahas, nanti dibuka aja di link berikut ini ya, buka. Nah, di sertifikat itu ada tercantum. Jadi tidak bisa digadaikan kecuali kertasnya tidak bisa digadaikan si sertifikatnya itu kecuali dengan proses hak tanggungan. Karena namanya sudah jelas, NIB-nya sudah jelas punya siapa. Nah, kalau hak tanggungan itu artinya dia harus melalui proses di kantor pertanahan. Ribet. Oh, jadi harus kita ke pertanahan. Bilang dulu sana. Kita mau bilang dah. Lu bilang, Pak, saya mau gadein BPA, saya nih sertifikat saya. iya, jadi nggak bisa anak yang main curi digadein, karena nanti nggak laku itu. Oh, nggak laku. Tapi kalau udah ke pertanahan kita bilang mau gade itu dikasih nggak itu? Dan kalau gade, ya harus tahu dulu yang punyanya, kan namanya siapa. Oh. Ya, nama bapaknya berarti misalkan. Jadi anaknya nggak bisa main curi-curi bagi gadein, nggak bisa begitu. Oh, jadi harus yang pemilik tanah Iya. itu. Nanti prosesnya di kantor pertanahan. Karena Karama sistemnya nggak pakai tanda tangan. Kalau dulu Iya. kan surat mah bisa dipalsukan tanda Bisa tangan. dipalsukan tanda tangannya. Nanti kalau sudah diagunkan ke bank, nah, nanti ada muncul sertifikat hak tanggungan. Oh, di Ada keterangannya. Ada nanti sertifikat hak tanggungan. Pegangnya itu ada prosesnya begitu. Sebenarnya bukan menjadi ribet, tapi sih lebih aman. Lebih aman dari itu, dari pencurian dicuri sama anaknya atau mungkin diade, diambil, dicoret-coret, gitu kan? Iya. Ya, sekarang kan enggak, karena memang hanya satu lembar, sebetulnya sepertinya lebih sedikit ya, satu lembar. Tetapi satu lembar ini itu nanti informasinya juga nanti akan ketemu banyak. Yang tadi saya cerita tentang buku tanah. Nah, di buku tanah itu nanti ada informasi sebetulnya. Buku tanah elektronik kan, sertifikat elektronik dipegang oleh masyarakat ya. Iya, pemilik. Ya, pemilik. Di buku tanah elektronik yang tadinya juga sama-sama buku kalau dulu ya. Iya. Nah, sekarang bentuknya elektronik. Di situ ada informasi dulu di daftarnya. Kapan, kemudian proses penomorannya dan sebagainya ada. File juga, gampang nyarinya. aman, gampang nyarinya Iya. juga. Kalau dulu nyari-nyari di lemari tuh, Iya. di kantor pertanahan nih, kalau lihat tuh satu ruangan isinya ini buku tanah semua. Iya. Terus ada lagi surat ukur sendiri, buku tanah, ada gambar ukur lagi kan dulu kan, misal-misal. Nyari dulu. Nah, kalau ada yang gadein, kalau ada yang balik nama, dicari dulu, bongkar. Iya. Desanya, desa mana nih? Nah, desanya ganti lagi. Iya, namanya. Nama desanya kan misalkan ada pemekaran wilayah, Iya, ganti. berubah lagi. Dan ketika berubah, nyari lagi, bingung lagi. Nah, kalau sekarang enggak. Dengan adanya nomor identifikasi bidang tanah, Nggak dicari nomornya aja, Pak. Langsung klik iya, ya. kalaupun desanya juga mungkin ada pergeseran wilayah, misalkan jadi pemekaran, tadinya dia kabupaten menjadi kota madya misalnya. Ya karena NIB-nya di situ tetap langsung. ada penomorannya khusus, ada kode-kodenya. Jadi nomornya berdasarkan kode provinsi yang 2 angka awal, kan ada nomor bidang tanahnya. Kemudian juga di nomor yang akhir
kode paling ujung, kode nomor akhir itu juga ada kode. Ini tanahnya apakah di atas tanah begini atau nanti di atas atau di bawah hak guna di bawah tanah kan ada tuh. Iya. Ada yang di atas di ruangan kita di sini mah karena di sini semua. Tapi kalau kita lihat di tempat-tempat yang lain ada tuh rumah-rumah yang di atas Air. kan ada. Ini rumah susun dulu. Ada yang di kolong kan itu, ada yang rumah susun. Nah, itu ada kodenya gitu. Oh, masing beda-beda lah ya. Nah, itu berarti manfaat. Terus apa lagi ya? Bagian belum apa lagi? Berarti kalau manfaatnya itu bukan hanya buat kita sebagai pemilik, terutama orang kantornya itu juga Ada mempermudah manfaatnya juga dia ya. Mempermudah dia untuk pencarian juga. Pencarian, pada balik nama. Jadi nanti yang muncul itu ada namanya, ya nama yang memang pemiliknya. Misalkan orang pertama dijual ke orang kedua ketiga, keempat, kelima. Berarti yang nanti ketika di QR kode ya orang yang terakhir. Yang pertama Yang pertamanya nanti ada di data, di biodata. Jadi kalau ada sengketa dan sebagainya sekarang juga kan masalahnya ya karena itu. Yang dulu hilang orangnya. iya. Ada sertifikat juga, ada sertifikat yang nyari tanah. Ada memang Pak kejadian itu. Dia punya sebidang tanah, tahu alamatnya beda. Nah, Tanahnya model kayak di situ, ya? tapi alamatnya beda. Nah itu ada Kan bingung juga tuh. bingung tuh. jadi istilahnya sertifikat nyari tanah. Iya. Bingung. Di mana posisinya? Kalau kan ketika ada NIP, makanya sekarang yang menjadi kodenya itu adalah nomor identifikasi bidang tanah. Kalau sebelumnya ada nomor hak. Jadi nomor hak itu disesuaikan dengan wilayah juga desa yang dimana hak atas tanahnya apa. Kalau sekarang nggak khusus di tadi nomor identifikasi bidang tanah. Seperti KTP lah, jadi nggak akan tukar-tukar. Jadi kalau kayak ini mah Pak, walaupun udah tuker nama ke nama lagi, ada datanya nanti. Ada ya. semuanya nanti di yang di print juga ada. Iya, tinggal klik langsung. Ada keterangan. Keterangan. Sertifikat misalkan hak milik. Nah, hak milik ini dasarnya apa? Ada keterangannya. Itu. Jadi lebih mudah aja kita. Terus Nah, yang Itu kalau peralihannya bagaimana? Dari yang lama ke yang baru bagaimana, Pak? yang lama, Ya kan udah punya yang lama nih. Kan ini kan program baru Pak. Gimana? pengen di-upgrade gitu ya? Iya. Pengen gaya itu lebih keren gitu ya, jadi Iya. lembar aja gitu. Ah, Yang tadinya banyak nih. Sebetulnya ya kalau dibilang sah, semuanya sah. Yang dulu juga sah juga, selama itu dikeluarkan atau diterbitkan dari kantor petanahan. Sah misalkan. Yang kan ada beberapa model ya sertifikat itu. Ada juga yang masih model zaman dulu tuh yang Girik. masih Depdagri. iya. Kalau Girik lain, Oh, iya. Girik itu bukan diterbitkan dari kantor pertanahan. Dulu itu sebetulnya terkait dengan pajak. Kalau Girik itu Iya, terkait ada dengan yang masih pajak. pakai Kalau itu. sekarang itu SOPT PBB. Nanti proses untuk yang Girik kita coba bisa buka di materi sebelumnya juga ada nih. Saya jelaskan di materi sebelumnya, nanti coba dibuka di link di materi-materi yang penjelasan tentang Girik. Nah, kalau yang sertifikat nih, dari mulai tahun 1960 itu kan terbit sertifikat. Itu logonya lah ya, logonya masih Depdagri ya kalau nggak salah. Ada beberapa karena instansi yang mengurus tentang agraria juga berbeda-beda ya, berubah-ubah. Nah, ada juga yang dulu Badan Pertanahan Nasional, ada juga yang di situ BPNRI, ada yang sekarang modelnya sertifikat elektronik. Itu kan beda-beda nih. Ini yang lama-lama ini sebetulnya masih berlaku selama yang menerbitkan memang dari kantor petanahan dan terdata, ada basis datanya. Hanya masalahnya kalau yang lama-lama kan teknologi pengukuran ini terus berkembang ya. Kalau yang sebelumnya itu si sertifikat itu oke, ada datanya, tapi di belakangnya itu kan dulu namanya gambar situasi. Situasinya aja. Jadi situasinya di sini bidang tanah, kotak, panjang, lebar berapa, sebelah kiri punya siapa, sebelah kanan punya siapa. Tapi ketika digabungkan dengan peta-peta yang lain, kadang nggak ketemu tuh. Iya. Karena ngukurnya cuma separuh-separuh. Iya. Nah, habis itu geser sampai sekarang udah ada namanya Citra Satelit dan alat untuk total station dan juga RTK. Mulailah berkembang sehingga semua dipetakan, jadi jelas posisinya. Jadi perbedaannya tuh di situ. Kalau yang sertifikat elektronik itu sudah jelas di mana posisinya.
Kalau yang sebelumnya, selama itu dalam prosesnya tetap sudah terintegrasi, divalidasi, jelas. Nah, yang lama-lama ini harus bisa segera dilandingkan, diposisikan lah. Nah, caranya, ya kalau memang sekarang punya sertifikat yang masih lama, bisa dibawa ke kantor pertanahan untuk nanti diganti, penggantian belangko. Itu mudahnya, supaya nanti juga bisa dipetakan posisinya di mana. Karena kalau sudah sertifikat elektronik itu sudah tidak bisa diganggu gugat, itu posisinya di situ. Iya, susah. Kalau mau dirubah itu digeser-geser, ya harus dengan berbagai proses, tidak mudah prosedurnya. Nah, bawa aja ke kantor penahan. Setelah dibawa ke kantor penahan, nanti diproses. Kalau memang perlu dilakukan pengukuran ulang, perlu pengecekan. Nah, kalau memang dia sudah, karena beberapa tahun sebelumnya juga emang sudah dipetakan terintegrasi, tinggal diganti aja. Cepat itu. Nah, untuk pembiayaan, Pak. Sekarang kan dari yang drama sampai sekarang elektrik, berarti itu ada pembiayaan nggak tuh kalau kita bikin surat elektrik? Apa emang langsung dari pertanahan gitu yang langsung dilangsungin? Untuk biayanya? Iya, biaya. Kalau untuk biayanya ya lebih murah kalau hanya ganti belangko. Untuk pembiayaannya nanti kita coba sampaikan di penjelasan berikutnya ya. Iya. Tapi yang jelas murah gitu. Ya maksudnya kan orang kan juga Ganti belangko saja masalahnya. biasanya orang kan kalau misalnya kayak bikin surat, ganti surat ini kan harus biaya gitu, sekian Iya. persen Ganti dari bidang belangko tanah. itu lebih murah. Ya apa ya, angkanya juga tidak terlalu mahal dah. Nggak terlalu mahal. Ya, nggak seharga sepeda, enggak. Nah, itu Seharga yang motor enggak lah. sebagai orang Lampung kan risikonya di situ ya. Kadang kita harus misalkan dari bayar pertanahan, harus Peralihan. ganti peralihan dengan listrik. Karena ada yang orang ada yang punya HP, ada yang ngerti komputer kan gitu. Iya, bener. Wah, gue mau repot nih begitu mah orang ngerti gue mah. Ya, Masa pusing. bodoh bung, apalagi keluar duit gua. Nah, gitu itu ada. Iya, bener. Masalah banyak di situ dari warga tuh. Terus kalau mau ganti gitu kan, itu yang punya apa, yang suratnya itu diambil gimana, Pak? Apa ditukar gitu? Ditukar. Tukar yang Jadi yang lamanya diambil ya, diambil, kasih yang itu yang baru. dikasih yang baru. Satu lembar itu. Ya, Jadi sebetulnya kalau kita melihatnya file kan agak bingung ya. Ada yang dicetak. Oh, jadi ada yang cetak juga ya. Kalau yang udah PTSL nih, yang PTSL yang tahun sekarang, semuanya udah sertifikat elektronik keluarnya. Jadi kalau misalkan apa nih, ada jual beli balik nama ke kantor, keluarnya udah elektronik. Maksudnya udah. Sekarang kalau udah pelayanan di kantornya udah elektronik, semua yang proses yang ada di kantor penahan terbitnya sekarang sertifikat elektronik, termasuk PTSL. PTSL udah beberapa bulan ini keluarnya. Makanya ada yang lucu juga nih di satu tempat. Ya. Yang selesainya sekarang kebetulan mungkin prosesnya yang sebelumnya ya, di tahun sebelumnya. Terbitnya kan sertifikat yang lama belangkonya. Tapi yang baru proses saat ini keluar sertifikat elektronik. Jadi pas dibagikan, loh kok yang saya satu lembar, yang ini buku, mana yang benar nih, laku nggak yang mana? Ya semuanya benar, terbit dari kantor penahan. Hanya prosesnya dulu kan ada aturannya, ketentuannya terbitnya kapan. Nah ini yang ketentuan yang terakhir ini sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023. Ya baru akhir tahun kemarin. Nah, sertifikat elektronik. Makanya sekarang PTSL yang sekarang jangan kaget nanti dapatnya sertifikat elektronik. Berarti dari pertanahan juga harus banyak-banyak sosialisasi ke Nah, warga. itu Gitu. banyak sosialisasi ya kayak seperti sekarang nih kita ngobrol-ngobrol begini Ini sebetulnya kan. juga buat memberi pengetahuan Iya, buat warga. mudah-mudahan kan ada manfaatnya lah Iya. apa yang kita diskusikan ya, karena memang ini diskusi betul-betul kan sama-sama nggak tahu nih yang berdua nih, Nggak saya paham. ajak ngobrol kan, Nggak paham. ajak ngobrol, jadi kurang lebih pertanyaannya ya seperti ini ya, berarti yang ya mungkin teman-teman yang lain yang bertanya kurang lebih ini, saya juga jawab sesuai dengan apa yang saya pahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.